Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang untuk teman-teman di kelompok 1B mungkin ya, 1 atau 1-2 di peserta Latsar CPNS Provinsi Jawa Barat, Angkatan ke-17. Kali ini di podcast mungkin episode kedua ya, kemarin sudah kita ngobrol episode pertama. Sekarang di episode kedua kita akan ngobrol tentang birokrasi, di mana topik pembahasan yang kita ambil yakni tentang MBG. Apa sih hubungannya MBG atau makan gratis ini dengan smart governance? Atau apa sih pengaruhnya untuk kita ataupun apa sih kontribusi kita di program birokrasi ini? Langsung saja mungkin ke narasumber pertama dari Kang Angga selaku praktisi atau akademisi di mana eh, Kang Angga ini ASN di bidang perhubungan ya, Kang Angga. Pertanyaan pertama saya nih sebagai seorang ASN di bidang perhubungan ataupun ASN yang muda atau ASN terbaru ini, apa sih sebenarnya program MPG ini? Pemahaman menurut Kang Angga dan tantangan dalam penerapan program ini. Menurut Kang Angga sendiri apa tantangannya? Oke, baik. Tapi kalau misalkan kita kaitkan dengan tadi eh, pendapat dari Kang Angga tentang MBG, terus ada pengawasannya, baik pengawasan anggaran, distribusi logistik, apalagi sasarannya. Apa sih kaitannya dengan kita sebagai smart ASN untuk eh, mendorong smart governance? Kaitannya dari MBG ini dengan smart governance itu apa sih, Kak Angga? Oke, baik. Jadi menurut Kak Angga mungkin ya, apalagi ini tahun pertama ya penerapan MBG, sistemnya masih belum pas atau masih belum tertata dengan rapi ya, apalagi dari sistem digitalnya, dari sistem pelatihan dari pelaksana si MBG ini, mungkin prosesnya masih belum terbuka ataupun belum belum bisa dilaksanakan dengan baik ya.
Oke, baik. Terima kasih, Kak Angga. Kita akan langsung ke narasumber kedua mungkin dengan tema yang sama, tapi dengan pertanyaan yang mungkin sedikit berbeda. Di mana saya mau tanya ke Teh Pina nih sebagai ASN di daerah ya. Betul, Bagaimana sih realitanya di lapangan terkait pelaksanaan MBG, terutama di mungkin di daerah Teh Pina sendiri ya. betul. Silakan, Teh Pina. Ya, betul. Terima kasih Kak Hasan. Jadi memang betul saat ini saya sebagai ASN yang ditempatkan di salah satu daerah dikatakan terpencil sebenarnya tidak. Tetapi memang dari segi jarak ini cukup jauh. Kenapa? Karena kurang lebih hampir 26 kilo dari Kabupaten Bogor ke Kota Bogornya sendiri. Saya tepatnya ada di daerah Lewiliang, Kabupaten Bogor yang mana memang kalau dilihat dari aktivitas kegiatan MBG di daerah tersebut ini cukup menantang ya karena kan tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa jaraknya saja sudah cukup jauh begitu sehingga artinya ketika ada proses pengiriman yang terjadi di sini harus dilihat kualitas dari makanan itu sendiri apakah masih layak atau tidak selama proses distribusi ini berlangsung ke sekolah-sekolah yang ada di daerah kecamatan Lewiliang tersebut. Tentu erat kaitannya dengan seorang ASN. Kenapa? Karena tentu akan dituntut untuk menjadi ASN yang lebih adaptif dan juga bisa uh, dari sisi pengaturan waktu itu kita harus lebih efektif begitu ya. Karena tadi erat kaitannya dengan layak atau tidaknya makanan tersebut ketika sudah sampai di lokasi tujuan. Khawatirnya karena perjalanan sudah cukup jauh, nantinya kualitas makanan tersebut akan berkurang dan ketika dikonsumsi oleh anak-anak sekolah ini akan menjadi sesuatu hal yang fatal. Mungkin saat ini cukup kita sama-sama ketahui lah ya banyak sekali berita yang viral mengenai adanya anak-anak yang keracunan setelah mengkonsumsi MBG. Nah, khawatirnya ini adalah salah satu uh, permasalahan yang masih harus terus dikaji. Seperti yang tadi disampaikan ketika berdiskusi dengan Kang Angga bahwa betul sih memang ini adalah sesuatu hal yang baru. Bahkan terhitung 1 tahun genap pun belum. Tentu masih ada proses trial and error yang terjadi, tetapi alangkah baiknya ketika proses ini banyak terjadi hal-hal yang dirasa tidak seharusnya terjadi, ini menjadi bahan evaluasi. Tentunya bagi kami juga sebagai seorang ASN. Nah, di sini kalau dari saya sendiri sih, Kecamatan Lewiliang, tantangannya seperti itu, Kang Hasan. Tentu di daerah-daerah lain pun akan banyak tantangan-tantangan yang mungkin lebih bervariatif atau bisa jadi tantangannya lebih katakanlah eh, tidak enak dibandingkan Kecamatan Lewiliang seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin itu salah satu faktor yang menyebabkan banyak sekali masalah ya, mungkin. Di mana keterbatasan, eh, pertama keterbatasan SDM mungkin ya, di mana ya Betul. tadi yang dibahas sama Kang Angga, pelatihannya aja kurang, apalagi dengan SDM-nya yang mungkin masih kurang, ada lagi menurut Pevin tadi ada gap jarak, apalagi dengan jarak dari kota ke daerah, mungkin ya agak jauh, belum dari jauh aksesnya mungkin jalannya aksesibel atau sekolahnya aksesibel atau tidak, itu kan mempengaruhi juga ya. Betul, Oke, betul. baik. Kalau misalkan saya tanya tentang kita nih, walaupun bukan di bidangnya MBG, kita sebagai ASN perlu nggak sih untuk mengupgrade diri tentang isu yang ada ini? Tentu perlu. Setiap aparatur sipil negara itu tentu berlandaskan dengan berakhlak, seperti yang teman-teman juga ketahui. Nah, berakhlak sendiri ini kan salah satu poinnya adalah kolaboratif. Nah, kolaboratif di sini yang dimaksud tentu saya juga yakin teman-teman sepakat bahwa erat kaitannya tidak hanya dengan instansi-instansi yang memang berkaitan saja di programnya pemerintah ini gitu ya. Misalnya, MBG ini kan erat kaitannya dengan gizi, berarti kaitannya hanya dengan kesehatan begitu. Atau misalnya dengan hortikultura dan juga pangan karena ketersediaannya tentu didukung dari dinas tersebut. Tidak seperti itu. Tetapi ada juga kolaboratif dari dinas-dinas lainnya. Mungkin salah satunya adalah dari dinas perkebunan. Karena saya sendiri merupakan POPT perkebunan dari Dinas Perkebunan. Karena di sini kaitannya tentu ada karena kami harus berkolaboratif dengan dinas-dinas lainnya. Salah satu peran dari Dinas Perkebunan ini sendiri di dalam program yang dimiliki oleh pemerintah makanan bergizi gratis ini itu adalah dengan mendukungnya jaminan kualitas hasil perkebunan yang bebas dari organisme pengganggu tumbuhan. Artinya ketika proses
budidaya hasil perkebunan ini dipastikan tidak ada OPT. Kenapa? Karena ketika ada OPT, tentu produk yang dihasilkan dari sebuah kegiatan budidaya perkebunan ini akan berdampak kepada hasil produk yang diproduksi. Misalnya, di dalam kegiatan budidaya cengkeh begitu ya, terdapat serangan OPT dan ini tidak ditangani oleh saya selaku POPT. Tentu kan ini berpengaruh ketika nantinya produk cengkeh tersebut digunakan ketika dijadikan bahan dasar pembuatan makanan bergizi gratis yang akan nantinya diselenggarakan ke anak-anak sekolah. Nah, tentu ini yang tadi saya sampaikan, inilah yang disebut dengan kolaboratif di dalam poin berakhlak. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa, oh saya tidak termasuk di dalam dinas yang memang erat kaitannya dengan MBG, maka saya tidak mau memberikan pandangan misalnya, atau misalnya saya tidak mau memberikan kontribusi apapun, tidak bisa seperti itu karena di setiap dinas, di setiap instansi tentu diharapkan bisa menjadi ASN yang berkolaboratif. Seperti itu Kang Hasan kalau pandangan dari saya. Oke, terus banget nih dari bidang perkebunan ya. Walaupun memang nggak yang kita tahu bahwa bidang perkebunan itu mungkin tidak terlalu berkaitan langsung ya dengan MBG ini, tapi masih ada faktor yang mungkin bisa dimanfaatkan atau dikemukakan dari bidang tersebut. Baik, terima kasih Betul. Tevina. Sama-sama Kang Hasan. Langsung ke narasumber ketiga, Tedia nih. Ini yang kayaknya bisa berbicara banyak tentang MBG, di mana beliau memang terjun di dunia kesehatan atau sekarang berkecimpung di dunia kesehatan. Saya mau minta pendapatnya sih dari Tevina, apa pendapat Tevina, terutama di sudut pandang di Saya dia ya, Kang. sebagai oh ya Tedia sebagai tenaga kesehatan ya. Ya, betul. Ini tenaga Siap. kesehatan nih apa sih sudut pandang yang bisa diambil dari tenaga kesehatan, terutama isu yang ada sekarang, keracunan. Apa sih penyebabnya dan harusnya seperti apa sih menanggulangi ini? Silakan tadi. Oke, siap. Terima kasih, Kang Hasan. Eh, se- saya sebagai salah satu tenaga kesehatan ya yang bekerja di rumah sakit, tentunya memiliki pandangan terhadap program MBG ini ya. Yang saya tahu MBG ini itu program pemerintah yang em, ngasih makanan bergizi gratis ya untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, balita, dan kelompok rentan. Tentunya MBG ini itu butuh dukungan dari tenaga kesehatan karena MBG ini itu bisa jadi pintu masuk ke deteksi dini gangguan gizi, anemia, stunting, hingga penyakit metabolik. Tujuannya apa sih? Agar eh, angka stunting, anemia, dan gizi buruk itu turun. Tapi yang menarik di sini itu, kalau kita lihat dari kacamata smart governance itu, kita sangkut pautkan, MBG itu bukan cuma soal bagi-bagi makanan aja ya teman-teman. Karena smart governance itu intinya mengenai data, teknologi, dan kolaborasi buat membuat kebijakan dan pelayanan publik menjadi lebih efisien. Di sini sebagai tenaga kesehatan juga punya peran penting. Jadi bayangin aja setiap makanan yang dikasih itu bisa jadi data. Nah, data itu bisa dipakai untuk memantau kesehatan anak-anak. Contohnya ngetrek pola makan anak-anak, mendeteksi dini kekurangan zat gizi, lalu bisa dilakukannya intervensi jika ada yang rawan stunting atau anemia. Nah, kalau sistemnya udah digital itu datanya bisa masuk ke SIMPUS atau Sistem Informasi Puskesmas atau bahkan ke e-health nasional. Jadi semua itu bisa nyambung dari dapur, sekolah, puskesmas sampai ke rumah sakit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kang Hasan. Baik, terima kasih tadi ya. Di bidang kesehatan memang paling penting ya di penerapan MBG ini. Iya, betul Kang Terutama Hasan. di bidang sebenarnya kesehatan mencakup semuanya, apalagi dari awal sampai akhir menurut saya, dari pemilihan bahan, perhitungan gizi, bahkan tadi ada yang rawan stunting, terus dari segi distribusi juga Iya, tim betul. kesehatan tetap harus mengawasi itu, dari segi penerimaannya, bagaimana lingkungan sekolah. Bisa jadi kan eh, makanan udah benar, gizi udah benar, distribusi udah benar, tapi kalau misalkan lingkungan sekolah justru bertolak belakang dengan program ini, mungkin dari segi kesehatan juga bisa
bisa tetap salah ya. Apalagi isu Iya, sekarang betul. keracunan tidak bisa juga disalahkan dari makanan ya. Lingkungan sekolah juga bisa berperan. Mungkin Iya, seperti itu betul. ya. Lanjut ke Pak Aulia ini sebagai seorang ASN yang mungkin bidangnya nggak mungkin terlalu jauh ya dengan MBG ini. Tapi saya mau tanya sih tentang birokrasinya aja dulu. Birokrasi dari penerapan ini, apa kita sudah cukup gesit untuk mendukung MBG ala smart governance terutama? Menurut pandangan Pak Aulia itu gimana? Ya, kalau menurut saya, jujur ya, kita masih proses adaptasi, tapi arahnya sudah benar gitu. Tantangan utama untuk birokrasi ini masih silo-silo, kolaborasi antar instansinya belum optimal, ASN juga masih banyak yang kerja by SOP, belum terbiasa dengan inovasi. Terus kaitannya dengan eh, posisi saya di pemeliharaan jalan dan jembatan, mungkin untuk distribusi barangnya atau distribusi ke sekolah-sekolahnya, mungkin kayak gitu. Oke, baik. Itu itu juga termasuk penting sih ya, tentang pengelolaan jalan dan jembatan apalagi ya kita tahu di beberapa daerah termasuk oke lah kalau di kota mungkin jalan dan Iya. jembatan atau infrastruktur jalan itu udah benar-benar maju atau mungkin udah aksesibel lah. Yang justru sulit itu di daerah mungkin, di mana ya kita tahu sendirilah ada beberapa daerah di Indonesia terutama fokus kita di Jawa Barat lah. Bahkan di Jawa Barat sendiri beberapa akses jalan terutama kita bahas yang di daerah saya aja nih di daerah Garut. Garut Kota dan Garut Selatan mungkin udah bagus ya karena di Garut Selatan di jalur utamanya udah masuk ke pembangunan nasional ya. Udah masuk ke target pembangunan nasional tingkat tinggi ini untuk akses di wilayah selatan. Tapi yang anehnya justru dari akses kota ke selatan udah bagus, akses dari jalan utama ke jalan-jalan kecil di lingkungan sekolah itu justru memang seperti Pak Ulil bilang itu harus benar-benar dikelola dengan baik sebenarnya untuk mendukung birokrasi. Menurut ya memang percuma sih ketika MPG ini udah bener ya gizi udah bener distribusinya udah diatur sedemikian rupa sistemnya udah jalan orang-orangnya udah terlatih sampai ke lingkungan sekolahnya mungkin udah diperhatikan tapi di proses tengah jalan ini di distribusi itu terhambat oleh jalan dan jembatan itu memang benar-benar diperhatikan sih. Terima kasih untuk Pak Aul ya. Terakhir mungkin dari saya ya, di episode podcast kali ini saya mau minta statement nih dari masing-masing eh, narasumber atau harapan lah ke depannya tentang pelaksanaan MBG ini. Silakan mungkin dari Teh Pina dulu. Oke. Harapannya apa ya? Pasti harapannya banyak. Pasti sebagai seorang ASN kita eh, tentu berharap besar kepada pemerintahan yang sekarang. Begitu juga masyarakat pasti punya harapan kepada kami selaku para ASN-nya. Mereka tidak melihat kami dari mana instansinya, tetapi melihat bahwa kita adalah seorang aparatur sipil negara. Harapannya pasti kami selaku ASN bisa saling berkolaborasi, walaupun tadi berbeda dari instansi, tidak berkaitan erat, tetapi dipastikan kita semua bisa memberikan kontribusi terbaik untuk bisa sama-sama mendukung program milik pemerintah yang tentunya bisa memberikan dampak langsung kepada khususnya anak-anak yang memang dipastikan bisa tepat sasaran menerima bantuan dari makanan gizi gratis ini. Dan dipastikan juga untuk tidak ada lagi informasi ataupun berita mengenai anak-anak yang keracunan ketika mengkonsumsi MBG. Itu aja yang paling kan kalau dari aku. Kak Aga, harapan ke depannya apa nih Kak Aga?
Oke, baik. Saya dia sebagai tenaga kesehatan, harapan ke depannya gimana tadi ya untuk perkembangan MBG Oke, ini? kalau harapan dari saya yaitu kembangkan teknologi yang inklusif dan mudah dipakai ASN dan masyarakat ya. Kalau dari sudut pandang tenaga kesehatan, semoga pemerintah bisa memberikan menu makanan yang bergizi, yang tidak hanya eh, memberi begitu saja tanpa memikirkan nilai gizinya. Seperti itu saja. Oke, itu memang penting banget. Terakhir, Pak Ul ya, gimana harapan ke depannya? Ya, kalau harapan saya itu ASN harus berubah, yaitu untuk meningkatkan integritas para pejabat yang ada di situ, karena itu secanggih apapun teknologi, tapi kalau integritas pejabatnya lemah, itu tidak terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja. Oke, baik. Mungkin itu ya sebagai penutup di podcast kali ini ya, segmen-segmen harapan dari semua narasumber. Terima kasih kepada semua narasumber. Semoga Sama. podcast ini jadi pemantik ya untuk diskusi banyak di berbagai tempat. Tapi harus kita ingat juga kita berperan sebagai ASN, terutama di bidang MBG ini harus ikut berkontribusi. Makan gratis bukan hanya soal makanan saja, tapi bagaimana negara hadir, terutama kita sebagai ASN hadir dengan cerdas di setiap lini dan kalangan masyarakat lingkungan kita. Ya, Baik, betul terima banget, kasih Kang. Setuju. semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sama-sama. Sehat untuk semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.